Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bek Bayern Munchen Matthijs de Ligt buka suara terkait rumor kepindahannya ke Manchester United. Ia menyebut bahwa rumor yang beredar itu tidaklah benar. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Matthijs de Ligt membantah rumor bahwa ia akan meninggalkan Bayern Munchen di musim panas nanti. Ia menyebut bahwa ia masih bahagia membela Bayern Munchen, sehingga ia tidak berminat untuk pindah klub untuk saat ini. Pada kesempatan yang sama, De Ligt juga tidak membantah bahwa di musim ini jam bermain yang ia dapatkan terbilang minim. Namun ia menegaskan bahwa ia tidak mau menyerah begitu saja dan ia siap memperjuangkan tempatnya sekali lagi. Menurut sejumlah gosip yang beredar di Jerman, Matthijs de Ligt belum menutup pintu sepenuhnya untuk pindah ke Manchester United. Ia menunggu siapa manajer baru Bayern Munchen di musim depan dan melihat rencana sang manajer padanya. Jika ia tidak diberi kesempatan bermain reguler, maka ia akan cabut di musim panas nanti. Sebuah rumor beredar mengenai aktivitas transfer Manchester United di musim panas nanti. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan ingin memboyong Victor Osimhen dari Napoli untuk memperkuat lini serang mereka. Menurut laporan The Independent, Ratcliffe tertarik merekrut Osimhen untuk memperkuat lini serang mereka di musim panas nanti. Ini disebabkan di musim panas nanti MU bakal berpisah dengan Anthony Martial. Osimhen yang punya reputasi bagus di Italia dalam 3 tahun terakhir dianggap Ratcliffe mampu meningkatkan daya gedor setan merah di musim depan. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU saat ini jadi salah satu tim yang paling berpeluang untuk mendapatkan jasa Osimhen. Ini dikarenakan Osimhen ingin berkarir di Inggris. Ia ingin menjajal karirnya di Premier League. Selain itu, MU dianggap mampu untuk menembus klausul liris sang striker yang bernilai 120 juta euro. Alhasil, setan merah berpotensi besar mengangkut Osimhen di musim panas nanti. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai mempersiapkan pengganti Jadon Sancho di musim panas nanti. Setan merah dilaporkan akan mencoba merekrut Nico Williams untuk memperkuat sektor sayap mereka. United District melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka berminat untuk mengamankan jasa Nico Williams dari Athletic Bilbao. Sang winger berhasil debut di usia muda di lini serang Las Leones, sehingga saat ini ia menjadi andalan di sektor sayap Bilbao berkat performanya yang apik dan konsisten. Di sisi lain, ia juga kini mulai rutin bermain di timnas Spanyol. MU menilai sang winger bakal jadi pengganti yang sempurna untuk Jadon Sancho di lini serang mereka. Alasan lain mengapa MU berminat merekrut sang winger karena mahar transfernya yang terjangkau. Nico Williams sendiri baru-baru ini menekan kontrak baru di San Mamés, namun terungkap bahwa klausul rilisnya ternyata cukup terjangkau. Sang winger bisa ditebus di kisaran 50 juta euro. MU menilai harga itu tergolong terjangkau untuk pemain dengan bakat besar seperti Williams, sehingga mereka berminat mengangkutnya. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Penyerang andalan mereka Rasmus Højlund dikabarkan berpotensi comeback di akhir pekan ini. Insider United melaporkan bahwa MU tidak lama lagi sudah bisa diperkuat oleh Højlund. Sang striker dilaporkan mulai mengebut proses pemulihan cederanya. Memang sejak awal Højlund diprediksi hanya absen sekitar 2-3 pekan saja. Namun sang striker tidak ingin absen selama 3 pekan. Alhasil ia bekerja keras agar bisa pulih sekitar 2 pekan saja sejak ia mengalami cedera. Laporan yang sama menyebut bahwa Højlund saat ini mengupayakan agar ia bisa comeback di laga melawan Everton. Namun tim medis MU dilaporkan tidak akan memasang sang striker untuk cepat bermain lagi, karena mereka takut cedera sang striker kumat lagi. Jadi kondisinya akan dipantau selama pekan ini sebelum diputuskan apakah Højlund memang fit untuk bermain melawan Everton nanti.
Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah mulai mempersiapkan diri jika ditinggal Christian Eriksen di musim panas nanti. Mereka berencana untuk merekrut Nicolo Barella dari Inter Milan sebagai gantinya. Menurut laporan Interlife, Barella merupakan salah satu gelandang yang masuk daftar belanja Manchester United. Pemain timnas Italia itu merupakan salah satu tulang punggung Inter Milan dalam 3 tahun terakhir. Ia memiliki performa yang stabil dan apik dari pekan ke pekan. MU punya bahwa sang gelandang bisa menjadi upgrade yang bagus untuk kepergian Eriksen. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU punya peluang yang tidak kecil untuk mengamankan jasa Eriksen. Ini disebabkan Inter Milan bersedia menjual sang gelandang. Pasalnya Inter Milan dikabarkan butuh suntikan dana di musim panas nanti. Jadi jika MU berani memberikan tawaran yang bagus untuk sang pemain, mereka siap melepaskannya. Mahar transfer Barella sekitar 60-80 juta euro di musim panas nanti. Mantan pemain Manchester United Michael Owen turut meramaikan perdebatan mengenai masa depan Erik ten Hag. Ia secara terbuka mendukung agar MU memecat sang manajer. Michael Owen mengakui bahwa ia salah satu orang yang ingin melihat Erik ten Hag dipecat. Menurut Michael Owen, ada penyebab mengapa ia ingin ten Hag dipecat. Ia menilai Manchester United tidak memiliki identitas dalam permainan mereka sehingga ini tidak boleh dilanjutkan. Menurut Michael Owen, ketersediaan identitas permainan Manchester United itu merupakan tanggung jawab penuh sang manajer. Jadi ia menilai Erik ten Hag sudah gagal dan layak untuk dipecat. Menurut rumor yang beredar, Erik ten Hag baru akan diadili oleh Ineos di musim panas nanti. Mereka akan mengevaluasi apakah sang manajer layak dipertahankan atau tidak tergantung dari prestasi setan merah di sisa musim ini. Sebuah pernyataan menarik dikeluarkan Casemiro. Gelandang Manchester United itu menilai timnya memang harus belajar banyak dari sang tetangga oleh Manchester City. Menurut Casemiro, MU tidak perlu terus-menerus membanggakan sejarah yang mereka miliki. Ia menyebut bahwa Manchester United harus fokus dengan apa yang ada di masa kini. Casemiro juga menekankan bahwa MU tidak perlu gengsi untuk mengakui bahwa Manchester City saat ini jauh lebih superior dari mereka. Ia juga menilai MU juga tidak perlu gengsi untuk belajar dari Manchester City, cara untuk menjadi klub yang ditakuti sekali lagi. Manchester United mengalami masalah serius di sektor bek kiri pada musim 2023-2024. Luke Shaw dan Tyrell Malacia bergantian mengalami cedera sehingga manajer Erik ten Hag kepusingan menyiasati pemain untuk bermain di pos bek kiri. Picajes melaporkan MU melirik sosok bek kiri mengejutkan di La Liga musim ini, yakni Miguel Gutierrez dari Girona. Pemuda 22 tahun itu menjelma menjadi sosok kunci keberhasilan Girona membuat kejutan di La Liga musim ini. Girona bisa diikut bersaing di papan atas dan mengganggu kenyamanan Real Madrid di puncak klasemen La Liga. Musim ini, Miguel Gutierrez sudah main 26 kali dengan membuat 1 gol dan 4 assist. MU tertarik dengan kehebatan pemuda Spanyol itu yang piawai saat membantu serangan tapi juga bagus ketika bertahan. MU harus bersaing dengan Arsenal untuk mendapatkan jasa Gutierrez. Harga Gutierrez tidak akan murah karena Real Madrid memiliki jatah 50% dari penjualan Gutierrez. Maklum saja, Gutierrez merupakan pemain binaan Real Madrid. Dia cuma 10 kali main di tim senior sebelum dilepas ke Girona di musim panas 2022. Posisi Erik ten Hag di Manchester United kembali dipertanyakan. Legenda Arsenal Ian Wright yang mempertanyakan apakah menir Belanda itu bisa membawa MU berjaya. Apakah Anda harus melihat ini manajer yang membawa mereka ke level berikutnya? Kalau Anda melihat itu sekarang, saya masih tidak tahu seperti struktur bermain utama mereka. Anda tidak bisa membeli pemain seperti Anthony dan itu tidak berhasil. Amrabat datang dan itu tidak berhasil. Mengapa Anda menantangkan Mason Mount? Kata Ian Wright. Jadi Anda melihat pada pemain yang sudah mereka datangkan, hanya 3 pemain itu dan Anda berpikir, siapa yang membuat keputusan? Hal seperti itu tidak terjadi di Man United dulu dan di Manchester City. Tentu mereka tidak. Mereka pun mempunyai tim manajemen yang luar biasa, kata dia menambahkan.
Akhir pekan lalu dikabarkan Dan Ashworth telah bertemu dengan mantan pelatih Brighton dan Chelsea Graham Potter. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membahas tentang kepemimpinan Erik ten Hag yang sekarang masih menjabat sebagai pelatih Manchester United. Dan Ashworth merupakan mantan direktur olahraga Newcastle yang dikabarkan bergabung dengan MU dan memperkuat posisi di manajemen. Graham Potter dipercaya sedang menunggu peran yang tepat sebelum kembali ke posisi manajer. Dia sebelumnya disebut-sebut sebagai pelatih masa depan Inggris dengan kualitas yang tinggi. Meskipun sempat gagal menjalankan tugasnya di Stamford Bridge, Dan Ashworth telah bekerja sama bersama Potter di Brighton. Dengan dua tersebut yang memainkan peran signifikan dalam tim, membuat tim berjuluk The Seagulls perlahan mendaki peringkat klasemen Premier League. Dan Ashworth dan jajaran manajemen lainnya diharapkan dapat memperbaiki kondisi MU yang saat ini dianggap kurang memuaskan oleh fans maupun petinggi klub. Di sisi lain, Ratcliffe terus memutar otak untuk bisa mewujudkan masa kejayaan MU, khususnya pengaruh dari dukungan fans yang menilai penampilan MU kurang optimal pada musim ini. Dalam upaya tersebut, Ratcliffe masih memikirkan peran Ten Hag yang dianggap akan berat untuk menghadapi musim selanjutnya bersama MU. Dikutip Mirror.co.uk, Ten Hag menyatakan bahwa dirinya memiliki kontrak selama 3 musim, sehingga fokusnya adalah menjalankan tugas.